warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga keadaan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 8A, 8B, 8C dan juga 8D. Sebelum kita memulai untuk belajar, jangan lupa baca doa terlebih dahulu ya Nek. Ibu pimpin dari sini, kalian mengikuti baca doa. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selesai. Oke, berdoa selesai. Anak-anakku, ketika kalian ingin memulai untuk belajar, jangan lupa isi absen terlebih dahulu ya yang ada di e-learning. Absennya nanti ada pilihannya, ada hadir, ada izin, kemudian ada sakit dan juga alfa ya atau terlambat. Nah, nanti kalian segera untuk mengisi absen kehadiran kalian yang ada di e-learning sekolah. Oke, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya nak, dengan cara gerakan 5M. Yang pertama adalah menjaga jarak, yang kedua memakai masker, yang ketiga itu mencuci tangan, yang keempat adalah menjauhi kerumunan, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Oke, pekan lalu kita sudah belajar itu tentang bab 1 ya, materinya tentang teks berita. Coba masih ingatkah kalian anak-anakku, minggu kemarin atau pekan lalu kita sudah belajar tentang teks berita. Apa itu berita? Kita sudah belajar tentang pengertian teks berita, kemudian ciri-ciri berita, tujuan dari berita, kemudian apa lagi? Jenis-jenis berita, unsur-unsur berita ya, atau disebut juga pokok-pokok berita. Kemudian struktur yang ada pada teks berita, dan yang terakhir adalah kaidah kebahasan teks berita ya. Kita juga sudah belajar menyimpulkan bagaimana caranya menyimpulkan teks berita. Nah, hari ini, pembelajaran hari ini kita akan belajar itu, kita lanjut ke bab 2. Bab 2 itu tentang apa sih? Nah, di bab 2 ini materi yang akan disajikan itu tentang teks iklan, slogan, dan poster. Oke anak-anak, hari ini KD-nya itu tentang 3.3 ya, mengidentifikasi informasi teks, teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi kalian ya dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Indikatornya itu siswa setelah pembelajaran itu siswa dapat ini ya, indikatornya itu tentang pengertian iklan, slogan, dan poster, kemudian fungsinya, fungsi iklan, slogan, dan poster, kemudian unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu setelah pembelajaran siswa diharapkan dapat memahami apa sih itu pengertian dari teks iklan, slogan, dan poster. Kemudian yang kedua adalah siswa dapat mengetahui fungsinya, fungsi teks iklan, slogan, dan poster. Dan yang terakhir adalah siswa dapat mengetahui ya unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Karena pasti berbeda iklan, slogan, dan poster itu. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini ya. Di sini ada gambar nih, di sini ada gambar ya. Perhatikan gambar ini ya. Di sini ada gambar apa? Nah, di sini ada gambar Yakult ya. Di sini ada gambar Yakult. Coba, kalian tentunya tahu ya ini gambar Yakult. Pernahkah kalian meminum Yakult? Pernah? Oke. Ini mungkin kalian sering lihat di media elektronik, misalnya di televisi, di internet, ataupun di layar kaca ya, contohnya seperti televisi. Ini namanya apa ini? Nah, ini itu termasuk
cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Kan begitu yang ada di iklan televisi. Cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Kan begitu. Nah, ini namanya iklan ya, contoh dari teks iklan. Jadi kalian perhatikan ini adalah iklan. Iklan itu yang biasa kalian dengar, kalian lihat di media cetak atau media elektronik ataupun dari mulut ke mulut gitu. Jadi apa sih pengertian dari iklan? Coba siapa yang sudah tahu nih? Barangkali kalian sudah mengetahui atau mengenal iklan. Iklan itu apa ya? Kalian kan tentunya sudah tanpa kalian sadari, kalian sudah mengetahui iklan. Iklan itu apa sih? Jadi ada yang tahu? Yang tahu acungkan tangannya. Ada yang tahu? Oke. Pengertian iklan. Iklan adalah suatu berita ya nak, berita pesanan untuk mendorong. Jadi bukan hanya mendorong saja, melainkan ada membujuk ya, ada mendorong dan membujuk. Membujuk siapakah? Yaitu membujuk halayak ya, halayak atau masyarakat yang ramai ya, agar tertarik. Tertariknya kenapa sih kok dari iklan ini bisa mendorong atau membujuk seseorang? Nah, di sini iklan itu untuk menarik agar mau mengenali, membeli, hingga mengkonsumsi atau menggunakan pada produk atau jasa yang ditawarkan. Jadi iklan itu berita pesanan ya, berita pesanan untuk menawarkan barang atau jasa. Bukan hanya menawarkan saja, tapi memberitahukan, menginformasikan. Nah, iklan ini dipasang dalam media massa ya. Nah, media massa itu apa sih? Kalau media massa itu contohnya ada di surat kabar dan ada di majalah. Surat kabar, tahu surat kabar ya? Misalnya di koran. Kalian pernah membaca koran? Nah, di koran itu ada iklan, ada slogan ya. Nah, di surat kabar dan majalah atau di tempat umum ya. Jadi bukan hanya di surat kabar dan majalah saja, melainkan ada juga di tempat umum. Kenapa sih kok ada di tempat umum? Kenapa sih iklan ini harus ada di surat kabar atau di majalah atau di tempat umum? Oke. Alasannya yaitu karena iklan itu merupakan metode promosi atau pemasaran yang efektif dan daya jangkauannya yang luas. Jadi ini suatu metode untuk mempromosikan suatu barang atau jasa yang berupa produk. Misalnya kalau barang nih, misalnya produk ya atau barang. Coba barang apa sajakah yang sering kalian beli? Misalnya ada Aqua ya, apalagi tadi ada Yakult, kemudian ada apa lagi? Ada misalnya ada teh botol, kemudian kalau cemilan misalnya nih ada wafer, ada Tenggo. Kalau dalam sabun mandi misalnya Lifebuoy, kan begitu. Itu banyak sekali ya berupa produk. Bukan hanya itu saja, melainkan pakaian yang kalian kenakan juga itu bisa berupa produk. Kalian membeli pakaian di suatu tempat, misalnya kalian membeli nih, kalian berkunjung ke suatu tempat misalnya di pasar atau di mall. Kalian bersama teman-teman ya, kemudian ada pihak SPG ya, SPG yang menawarkan, Mbak mau tidak? Di sini sedang ada diskonnya itu 50%, begitu. Kemudian mbak-mbaknya itu menawarkan lagi, di sini ada diskon 50% nih. Kemudian barang yang kita jual adalah barangnya seperti ini, kualitas barangnya bagus, begitu. Otomatis yang tadinya tidak mau membeli menjadi tertarik ya. Oh iya tambah barangnya bisa saya lihat. Oh boleh silakan. Nah kemudian kalian lihat-lihat tuh barangnya. Kalian lihat-lihat bajunya, ternyata oh iya bagus bahannya, begitu. Akhirnya apa? Yang tadi kalian tidak punya niatan untuk membeli suatu baju, akhirnya kalian merasa tertarik. Oh saya juga mau beli nih, kan begitu.
Nah, itu dalam jangkauan yang sangat luas ya. Itu iklan. Contoh lainnya yang berupa jasa. Misalnya kalian badannya pegel-pegel nih, kalian sakit banget badannya, kalian bisa ke tukang pijit, itu namanya jasa. Kemudian ada lagi misalnya kalian punya HP ya, HP, kemudian televisi, alat elektronik lainnya, misalnya ada laptop dan sebagainya, atau kipas ya, misalnya kipas di rumah kalian itu rusak, kemudian kalian ingin men-service ya, jadi kalian ingin memperbaiki kipas tersebut, atau misalnya HP-nya kalian rusak nih, kalian ingin memperbaiki HP di mana kira-kira? Di counter. Nah, itu berupa barang atau jasa. Nah, seperti itu dinamakan jasa karena yang memperbaiki itu adalah dengan cara apa? Biasanya dengan cara ilmunya ya, begitu, bukan produknya. Paham sampai sini? Dari pengertian iklan, ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada, di sini tujuan iklan. Jadi iklan ini tujuannya untuk apa sih? Tujuan iklan itu untuk memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada masyarakat guna menarik perhatian masyarakat yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak tertarik menjadi tertarik, yang tadinya tidak ingin membeli menjadi membeli, yang tadinya tidak mau menggunakan jasa itu akhirnya ingin menggunakan jasa. Begitu, itu dari tujuan iklan ya. Nah, coba kalian perhatikan lagi, tadi kita sudah belajar tentang iklan ya. Nah, oke, dari pengertian tersebut, di sini ada gambar apa ini? Ada gambar slogan. Ini gambar apa? Gambar slogan. Coba kalian perhatikan, kalian baca, kalian amati gambar apa ini ya? Ibu akan memberikan waktu beberapa, so kalian perhatikan terlebih dahulu. Sudah? Nah, kalau sudah, di situ, di sini ada, ayo pakai masker. Nih, himbauan kepada siapa ini? Ayo pakai masker. Kemudian di sini ada tulisan, saat ini minimal gunakan masker non medis jika keterbatasan masker medis. Jadi di sini dihimbau kalau saat ini minimal gunakan masker non medis atau non medis ya. Nah, kemudian jika keterbatasan masker itu gini, saat ini minimal gunakan masker non medis jika keterbatasan masker medis. Kalau non medis itu seperti masker yang kain. Nah, itu namanya non medis. Kalau yang medis itu masker yang sekali pakai ya. Nah, kalian bisa membelinya misalnya di apotek atau yang di mana ya. Nah, begitu. Kemudian yang kedua, himbauan yang kedua, cuci masker kain. Tadi yang tadi disebutkan masker non medis itu contohnya masker kain. Jadi ketika kalian sudah memakai masker non medis, setelah memakai masker non medis, jangan lupa kalian cuci maskernya. Dengan apa? Dengan air dan deterjen. Begitu ya. Jadi ketika kalian kemana-mana nih memakai masker, kalau kalian tidak punya masker medis, kalian bisa menggunakan masker non medis. Nah, tapi jangan lupa kalau masker medis kan itu dipakai sekali pakai ya, kemudian nanti dibuang. Kalau misalkan masker kain, setelah dipakai baru dicuci dengan air dan deterjen. Nah, yang ketiga, ini setiap orang minimal memiliki 3 masker kain non medis untuk menjaga situasi pemakaian. Jadi minimal satu orang itu mempunyai 3 masker kain. Kenapa? Karena ketika misalnya kalian bawa masker nih, kalian batuk, kemudian maskernya kotor. Nah, masker itu, misalnya masker kain itu harus kalian simpan, bisa kalian cuci lagi di rumah, kalian ganti yang baru, begitu. Nah, itu tujuannya untuk apa? Agar kalian terjaga dari kebersihan begitu. Itu yang ketiga, itu slogannya. Kemudian di sini ada kata-kata lagi. Kalian perhatikan ya. Pastikan saat keluar rumah memakai masker. Ayo di sini siapakah yang masih ada yang
meter untuk mencegah penularan virus corona. Nah, ini namanya slogan ya. Ini namanya slogan. Jadi apa ya kira-kira slogan itu? Tadi sudah dijelaskan contohnya ya. Di sini ada contohnya. Jadi kira-kira kalau slogan itu apa? Ada yang tahu? Oke, pengertian slogan. Slogan itu adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan. Tuntutan itu apa sih? Kalau tuntutan itu adalah pegangan hidup, prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya ya. Jadi slogan itu atau disebut juga dengan moto atau semboyan. Nah, lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-katanya. Jadi kata-katanya itu dihemat. Kemudian kalimat yang relatif pendek ya. Jadi kalimatnya relatif pendek yang umumnya menarik atau mencolok tampilannya dan mudah diingat. Begitu, itu namanya slogan. Jadi kalau iklan itu berupa apa? Iklan itu lebih cenderung kepada gambar, apalagi ada gerak, ada kata-kata. Iklan ini. Kalau iklan yang di televisi otomatis ada gambar, ada kata-kata, ada gerak, karena iklannya bisa bergerak ya. Nah, kalau misalnya iklan yang ada di radio, iklan itu hanya berupa kata-kata, apalagi suara. Tadi kalau yang di televisi ada suaranya ya. Kalau di televisi tadi ulang kembali. Kalau di televisi itu ada suara, gerak, gambar, dan kata-kata karena bergerak. Kalau yang di radio hanya berupa apa? Kalau di radio iklannya itu hanya berupa suara dan juga kata-kata. Jadi kalau di dalam iklan radio itu tidak ada gambar ya dan tidak bergerak karena kita hanya bisa mendengarkan. Nah, kemudian kalau di iklan yang ada di media cetak, contohnya misalnya ada di majalah atau di koran. Nah, itu hanya berupa gambar dan kata-kata, tidak ada suara, tidak ada suaranya dan tidak bisa bergerak begitu. Nah, tadi ya, kalau iklan itu bisa iklan elektronik, bisa iklan di media cetak. Nah, di sini slogan. Jadi kalau slogan itu lebih fokus kepada kata-katanya ya nak. Jadi kepadatan makna dan kehematan kata-katanya. Jadi kalau slogan itu kata-katanya sedikit tapi menarik atau mencolok tampilannya dan mudah diingat. Jadi kalau slogan ini bisa kita simpulkan adalah kalimat pendek sebagai pegangan hidup, prinsip utamanya. Contoh lainnya lah misalnya jagalah kebersihan karena kebersihan sebagian dari iman gitu. Atau contoh lain, merokok membunuhmu. Jadi jangan sampai kalian coba-coba untuk merokok. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian buku adalah jendela dunia. Itu namanya slogan juga. Sampai di sini di pengertian slogan ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada berarti fungsinya apa sih kalau slogan? Nah, di sini fungsi dari slogan atau tujuan slogan itu adalah memberitahukan sesuatu ya, atau menjelaskan tujuan suatu ideologi, gagasan, organisasi, partai politik dan sebagainya. Begitu. Ini adalah tujuan slogan. Oke, yang terakhir adalah poster ya. Kita sudah belajar iklan, slogan, dan yang terakhir adalah poster. Coba nak kalian perhatikan semuanya di sini ada gambar apa? Masker dan bahaya narkoba. Sini ada gambar, ada tulisan. Ini namanya poster ya. Nih, ini adalah poster. Berarti apa sih kalau poster? Kalian pernah melihat poster? Nah, di sini poster. Poster itu adalah plakat ya, kata-kata dan gambar. Tadi kalau slogan itu hanya berupa kata-kata, tidak ada gambarnya. Kalau yang poster ada gambarnya. Poster ini itu merupakan
sebagai pemberitahuan kepada khalayak ya, yang dipasang di tempat-tempat umum itu disebut poster. Jadi kata-kata dan gambar yang dipasang di tempat umum adalah poster atau disebut plakat ya. Plakat yang dipasang di tempat-tempat umum adalah poster. Kalian bisa menemukan poster di jalan atau di tempat-tempat umum, misalnya di samping jalan itu kan ada poster. Memakai masker. Kemudian apa lagi? Jauhi narkoba. Dari situ kan biasanya ada tuh. Itu namanya poster. Jadi ibu tegaskan sekali lagi, kalau iklan itu lebih cenderung ke gambar, kata-kata, gerak, suara. Nah, kalau misalkan slogan itu hanya lebih fokus kepada kata-katanya saja. Kalau yang poster, kata-kata dan gambar. Namun kalau yang poster ini dipajang di tempat umum. Tujuannya untuk apa kalau poster? Poster ini tujuannya adalah untuk mengajak masyarakat ya, yang tadi memakai masker, untuk mengajak masyarakat agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan untuk memakai masker. Nah, itu tujuannya. Oke, kita sudah belajar tentang pengertian, tujuan, pengertian iklan, slogan, dan juga poster. Tujuan iklan, slogan, dan juga poster. Sekarang kita akan belajar tentang unsur-unsur iklan. Nih, unsur-unsur iklan. Unsur-unsur iklan itu terbagi menjadi 5 ya. Unsur-unsur iklan terbagi menjadi 5. Yang pertama, attention. Itu apa sih kalau dalam bahasa Inggris? Itu adalah perhatian. Jadi dalam iklan itu, iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat luas. Itu iklan yang baik. Contohnya, ketika kita ingin menginformasikan, mempublikasikan, memberitahukan tentang suatu produk atau jasa, otomatis yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya menarik perhatian masyarakat untuk membeli atau memakai produk atau jasa, begitu. Ini adalah perhatian ya, pusat perhatian. Bagaimanakah misalnya masyarakat ini perhatiannya itu terpusat pada yang memberikan informasi, begitu. Bagaimana nih? Otomatis kita harus memberikan kata-kata yang menarik kepada masyarakat luas kan. Nah, yang kedua, unsur-unsur iklan yang kedua adalah interest. Itu apa? Minat. Informasi produk atau jasa harus menarik minat ya, minat sehingga timbul rasa ingin tahu nih secara rinci dalam diri konsumen. Contohnya, misalnya ketika kalian menginformasikan tentang jasanya itu bimbingan belajar ya, kemudian kalian itu sedang kesulitan dalam belajar bahasa Indonesia. Nah, kalian bisa mengikuti bimbingan belajar itu hafal bahasa Indonesia. Nah, itu otomatis timbulkan rasa minat. Saya susah nih untuk belajar bahasa Indonesia, otomatis saya ingin belajar tambahan, begitu. Otomatis kalian harus ke bimbingan belajar atau kalian harus ke tempat-tempat yang lainnya untuk belajar tambahan, begitu. Nah, ini namanya minat. Kemudian yang ketiga adalah desire, itu keinginan, suatu cara untuk menggerakkan keinginan suatu konsumen. Bagaimana caranya agar konsumen itu tergerak ya keinginannya untuk membeli atau menggunakan jasa atau produk. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara meyakinkan ya. Bagaimana caranya konsumen itu mempunyai keinginan untuk belajar, begitu. Misalnya di suatu bimbingan belajar itu kita memberikan pembelajaran yang semenarik mungkin, kemudian yang bisa menambah rasa keinginan dalam diri siswa, begitu. Kemudian ada lagi conviction, itu apa? Rasa percaya. Jadi iklan harus ditunjang berbagai kegiatan, misalnya ada peragaan, kemudian pembuktian atau kata-kata untuk mendapatkan rasa percaya diri dalam konsumen.
Jadi kita harus memberikan rasa percaya dirinya kepada konsumen. Contohnya, ketika konsumen membeli suatu produk, misalnya produknya adalah baju. Bagaimana caranya konsumen itu percaya diri memakai produk kita? Yaitu dengan cara apa? Dengan cara konsumen menikmati hasil dari produknya, misalnya dari segi bahan. Oh, bahannya itu adem nih, bahannya enak dipakai, tidak mudah kusut. Nah, otomatis timbul rasa percaya diri terhadap diri konsumen. Oh, saya enak nih, saya memakai baju ini, saya ingin beli lagi nih di tempat itu. Otomatis yang tadinya tidak pede akhirnya timbul rasa percaya. Nah, yang terakhir adalah action. Action itu adalah tindakan ya, tindakan. Jadi tujuan akhir dari suatu produsen untuk menarik konsumen adalah agar membeli atau menggunakan produk jasa konsumen lainnya. Yang tadi sudah ada rasa percaya diri, maka ada rasa timbul tindakan ya. Saya enak nih memakai baju ini karena bahannya bagus, kemudian tebal, kemudian apa lagi? Tidak mudah kusut. Nah, timbul rasa percaya diri. Akhirnya ada tindakan dari suatu konsumen. Tindakannya apa? Saya ingin beli lagi nih di tempat itu. Saya ingin memakai baju yang mereknya sama tapi warnanya berbeda. Nah, contohnya seperti itu. Nah, oke. Sampai sini ada ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, jangan lupa anak-anak setelah pembelajaran kalian kerjakan soal yang ada di e-learning ya. Sudah disediakan di situ. Oke, kesimpulan hari ini, pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang pengertian iklan, slogan dan poster ya. Kemudian kita sudah belajar tentang fungsi iklan, slogan dan poster. Kita juga sudah belajar tentang unsur-unsur iklan ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita sudah membuka tadi ya. Kita harus menutup dengan membaca doa. Jadi marilah kita tutup dengan membaca doa. Doa setelah belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang artinya, Maha suci Engkau, ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Oke, sekian pembelajaran hari ini.